Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du fa ya 'ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami berpesan kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-faqir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih setelah kita ditinggalkan bulan suci Ramadan, dengan cara mari kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan yang demikian ini bisa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandakannya amal kebaikan, namun juga sebagai madrasatul hayat atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan, dan menjalankan amalan-amalan baik seperti tadarus, sedekah, puasa, salat sunnah, dan lain sebagainya. Harapannya selepas Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah biasa yang kita lakukan selama 1 bulan lamanya, dan tetap kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semua ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan tentu harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan juga kepada manusia sekaligus. Hubungan baik saja kepada Allah dengan menjalankan ibadah mahdoh seperti salat, puasa, zakat, dan haji belum cukup, atau bahkan bisa sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia.
Dalam ayat di atas Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh kesatuan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah menarik yang patut kita renungkan tentang kondisi seorang mukmin yang baik dan berhubungan kepada Allah, namun suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Lalu para sahabat menjawab, "Menurut kami Rasul, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa ibadah salatnya, pahala puasanya, dan zakatnya, dan yang lainnya, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka yang tersakiti banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan ke api neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kisah di atas jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang sangat penting, karena pahala ibadah seorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan ia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti jika pahalanya tidak mencukupinya. Habis pahala, dosa bertambah. Itulah gambaran orang yang bangkrut, yang suka menyakiti orang lain kelak nanti di hari kiamat. Maka pada momentum Idul Fitri ini, mari kita bersama saling memaafkan, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, dan memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mengapa maaf menjadi penting? Karena dosa seorang yang dilakukan kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah tanpa pemberian maaf dari orang yang pernah disakiti. Jika berdosa kepada Allah seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak berzakat, atau bahkan syirik sekalipun, cukup kepada Allah saja kita memohon ampunan atau bertobat. Tetapi jika dosa yang kita lakukan melibatkan manusia dengan menyakiti mereka, maka kita juga harus meminta maaf kepada yang bersangkutan dan mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa pertaubatan untuk perbuatan maksiat yang terjadi sama manusia dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, bertaubat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Syarat kedua yaitu menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang pernah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Dalam kisahnya beliau menuliskan sebagai berikut: "Wa ayyabra min haqqi sahibiyya fa in kanat malan aw nahwahu radduhu ilaihi." Jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Wa in kanat hadda qadhafin aw nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Jikalau berupa tuduhan zina atau tuduhan lainnya, maka hendaklah mencabut tuduhannya tadi dari orang itu dan meminta maaf kepadanya. Wa in kanat ghibatan isahallahu minha. Dan jika dosa itu berupa pengumpatan, cacian, riba, dan kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Itulah penjelasan Imam Nawawi tentang pertaubatan atas maksiat seorang hamba yang menyakiti sesama manusia. Semoga dengan berhasilnya kita melalui tempahan diri di bulan Ramadan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah dan membawa kebaikan sosial yang lebih baik dalam kehidupan kita selamanya.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.